Kita mulai nggih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Khulasatul Bahiyah fi tartibil ahadisi asirah an-nabawiyah ya. Jadi kitab ringkas terkait dengan tartib atau urutan dari hal-hal yang terkait dengan sirah nabawiyah ya. Yang apabila kita perhatikan, maka setiap pada tartib tersebut akan memberikan kepada kita faedah yang besar insyaallah ta'ala. Nah, kita sudah sampai pada poin yang kelima di bab min ba'sati ila hijrah ya. Jadi kejadian-kejadian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam resmi diutus sebagai nabi ya, dan rasul pada usia keberapa kemarin? Usia keberapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam resmi diutus sebagai seorang nabi dan rasul pada usia 40 ya, pada usia ke-40. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara jelas, secara nyata ya, yaitu pada tahun pertama beliau diutus pada usia ke-40 dan 41. Kita sampai pada kalimat yang kelima sekarang. Berkata penulis rahimahullah hafizallahu taala, beliau berkata, qama kuffaru Quraisyin bi ta'dhibi man alimu bi islamihi liyarudduhum an dinihim lakinnahum sabaru wa thabatu. Beliau hafizahullah taala meringkas bab ini ya, pada kalimat ini, qauma kufarul Quraisy, kemudian mulailah orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy, dari orang-orang kafir dari golongan Bani Quraisy ya. Berarti mereka masih satu nasab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya berarti tunggal mbah buyut, ya, tunggal mbahnya. Qama kufaru Quraisyin bi ta'dzibi. Ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini? Ta'dzib. Ta'dzib itu mengazab, menyiksa, ya, menyiksa. Ya, menyiksa. Siapa yang disiksa? Man alimu bi islamihi. Orang-orang kafir Quraisy mulai menyiksa orang-orang yang mereka ketahui keislamannya ya. Orang-orang kafir Quraisy mulai menyiksa orang-orang yang diketahui dia itu masuk Islam, mengikuti dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka menyiksanya? Liyarudduhum an dinihim, untuk mengembalikan mereka semua kepada agamanya. Yang dimaksud adalah mengembalikan orang-orang yang sudah masuk Islam kembali kepada agamanya orang-orang Quraisy, yaitu kekufuran, menyembah berhala dan sebagainya. Lakinnahum, akan tetapi mereka ini sobaru, akan tetapi orang-orang yang disiksa ini tadi bersabar ya, wasabatu, dan tetap pada agamanya. Mereka tidak berubah. Nah, ini faedah yang sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat di awal, terutama para as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mereka sudah mengalami siksaan yang sangat pedih sekali dari orang-orang kafir
Quraisy. Di antaranya dengan apa? Mereka itu disiksa dengan bidor bin, dipukul, walju, diboikot sampai mereka kelaparan, terutama yang budak, Bilal misalnya tidak diberikan makanan, wal atsi, yaitu dengan kehausan, wa mardoi, nah ini yang paling besar, mardo itu dijemur ya. Jadi orang-orang yang masuk Islam di awal-awal Islam, mereka itu mengalami siksaan yang sangat pedih sekali, dipukul ya, dibuat lapar, dibuat haus, dijemur. Di mana disebutnya? Di Mekah. Ida istada harun, ketika pada waktu itu siangnya siang yang sangat cerah sekali. Jadi bisa dibayangkan, siang yang sangat cerah, tidak ada awan, panas, padang pasir, dijemur di situ. Nah ini para sahabat mengalaminya ya, para sahabat mengalaminya. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Istad'ifu minhum wa yaftanunahum an dinihim. Ini dilakukan supaya mereka ini lemah, kerasa. Jadi ketika mereka memeluk Islam, mereka masuk ke dalam Islam, disiksa oleh orang-orang Quraisy supaya apa? Supaya orang-orang itu lemah yang masuk Islam tadi. Kan lapar, haus, diboikot, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak diberi bantuan dan sebagainya, supaya lemah. Kalau lemah, apa yang mereka lakukan? Mereka akan kembali kepada agamanya untuk mendapatkan makanan dan minuman serta mendapatkan keamanan itu tadi. Nah, yang sebetulnya dilakukan oleh sebagian orang juga masih sama sebetulnya. Ketika kita lihat saudara-saudara kita dalam kondisi lemah, mereka tidak bisa makan, minum, apa yang ditawarkan? Ya, mie instan. Ya kan? Ketika orang lapar dan haus, itu orang dalam keadaan lemah. Mereka merasa jiwa mereka terancam. Kalau tidak makan, nanti mereka akan mati. Jadi tawarkanlah di situ kesenangan dunia. Ini ada makanan. Mau ambil, pindah dulu agamanya. Nah, yang dilakukan seperti itu sama seperti orang-orang kafir Quraisy dulu. Ya, sama seperti orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang yang masuk Islam nggak boleh makan, nggak usah kasih makan, nggak usah kasih minum, siksa kalau bisa. Ya. Oleh karena itu, ada satu di dalam syariat Islam bantuan yang berhak diterima oleh mu'allaf. Apa itu? Zakat mal. Zakat mal yang berhak menerima ada 7 orang, 7 kelompok manusia, 7 asnaf. Salah satunya adalah al-mu'allifin, orang-orang yang baru berpindah agama. Maksudnya bukan dari Islam keluar ya, tapi dari luar ke Islam. Karena apa? Karena orang yang masuk Islam mereka akan mengalami hal sebagaimana dialami oleh para sahabat, tersiksa, diputuskan hubungan keluarganya, tidak diberikan perawatan, diusir dari rumah, diperangi oleh orang tuanya misalnya, seperti itu. Maka orang-orang yang seperti ini layak untuk mendapatkan bantuan, dibantu. Nah, disinilah fungsinya zakat mal sebetulnya. Zakat mal. Jadi zakat mal itu bukan hanya untuk bangun masjid tok, enggak. Zakat mal, harta yang kita keluarkan apabila sudah sampai harta tersebut haulnya 1 tahun hijriyah, nisabnya sudah sampai, sekarang kurang lebih sekitar, kalau dari sisi emas kurang lebih berapa? Sekitar 40-an. 40 juta yang diam 40 sampai 50 jutaan. Lebih ya, harga emas naik soalnya. 40, 50, 60-an juta berhenti, tidak bergerak. Tidak dikurangi, tidak ditambahi. Maka ini sudah wajib, apabila dia sudah 1 tahun hijriyah, dia wajib untuk dizakati 2,5%. Nah, uang zakat ini tadi yang disebut dengan zakat mal. Ya, yang disebut dengan zakat mal. Nah, zakat mal ini peruntukannya luas, Bapak Ibu. Peruntukannya luas. Bisa untuk kegiatan, untuk sedekah kau fakir miskin. Bisa juga untuk tholabul ilmi, membangun masjid, membangun sekolah, diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk sekolah misalnya, boleh. Ya,
Yang tidak boleh kalau zakat fitrah. Zakat fitrah tidak boleh untuk itu, karena harus untuk makan. Kemudian diperbolehkan juga untuk ghorimin, orang-orang yang terlilit hutang. Itu boleh mendapatkan bantuan dari zakat mal. Kemudian orang-orang yang abros sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, bisa berikan bantuan apabila mereka kehabisan bekal. Makanya misalnya kalau pas dekat-dekat lebaran, Ramadan hampir selesai, kan banyak orang safar itu. Kalau ada yang mampir di masjid kelihatan mereka kesusahan, kenapa Pak? Kehabisan bekal, kasih mereka uang zakat, boleh. Lu kan itu pulangnya untuk mudik, bukan untuk ibadah. Lah kan di dalam syariat tidak disebutkan pulangnya harus untuk ibadah, itu tidak ada. Bahkan mereka pulang mudik untuk membahagiakan orang tua, itu sudah ternilai ibadah. Untuk membahagiakan orang tuanya, senang ngelihat anak cucunya pulang lagi ke tempat asalnya, itu sudah terhitung ibadah. Maka ini diperbolehkan. Nah, di antaranya adalah orang-orang yang mu'allaf, baru masuk Islam, ini diperbolehkan. Sampai masa kapan dia mendapatkan bantuan tersebut? Sampai dia tenang. Ketika dia sudah memiliki penghasilan sendiri, dia sudah mulai mandiri, maka boleh, nggak usah terima lagi. Nah, ini orangnya akan mengatakan biasanya, Pak, sudah cukup zakatnya, saya sudah bisa sendiri. Nah, ini cukup yang seperti ini. Ya. Karena dalam kondisi lemah, dan kelemahan tersebut itu menjadi yaftanunahum, menjadi sarana penguji mereka. Apakah mereka itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak, ketika mereka mendapatkan kesusahan, maka mereka akan kembali lagi kepada agamanya yang dulu. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang masuk Islam merasa nanti kalau pindah agama jadi kaya, dapat harta dan sebagainya. Tidak seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji keimanannya. Ya, menguji keimanannya. Dan ujian dan azab di dunia atau siksaan yang paling besar, fitnah yang paling besar itu ditujukan kepada para nabi dan rasul. Maka orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul, mereka akan mengalami hal yang sama. Bapak Ibu sekalian, misalnya ketika paham pulang dari ngaji, jadi paham 1-2 hal, berusaha mengajarkan kepada keluarganya di rumah. Nanti kadang-kadang jangan-jangan istrinya nggak setuju. Oh, jangan ngaji seperti ini. Oh, jangan seperti ini. Padahal yang kita ketahui ada dalilnya. Kalau ada dalilnya dia benar. Atau tetangganya, woi nanti begini dan sebagainya. Fitnah seperti itu pasti akan datang. Dan itu tidak boleh membuat seseorang lemah. Ya. Kenapa? Kalau seandainya hujatan, cemoohan itu membuat seseorang lemah di dalam beragama, para sahabat dulu tidak akan bertahan. Tetapi para sahabat yang kita disuruh mencontohnya, mereka bertahan. Nah, oleh karena itu apabila kita ingin mengikuti jalannya para sahabat, ya kita harus bersabar. Oleh karena itu para ulama menjelaskan ada 4 kewajiban seorang muslim yang harus dijalankan. Yang pertama adalah dia menuntut ilmu, kemudian dia beramal, kemudian dia berdakwah, yang keempat as-sabru ala adza fihi, bersabar di dalam hal yang terkait dengan 3 hal ini. Berarti harus bersabar di dalam belajar, bersabar di dalam beramal, bersabar di dalam berdakwah. Semuanya akan ada adzanya, ada musuhnya. Ya. Jadi biasa Bapak Ibu, jangan wah nanti saya ikut ngaji kok saya dimusuhi tetangga ya. Enggak apa-apa, malah yuk tak ajak sekalian. Seperti itu. Enggak usah khawatir. Demikianlah para nabi dan rasul dulu senantiasa dimusuhi. Ya. Apabila kita mengetahui jalan yang hak, jalan yang benar, maka tidak ada yang melemahkan kita, insyaallah ta'ala. Nah, di antara orang-orang kafir Quraisy yang paling kejam di dalam menyiksa adalah orang yang kita kenal dengan nama Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Abu Jahal ini apabila dia itu mendengar atau mengetahui seseorang itu masuk
ke dalam Islam, ya, maka dia mengatakan, apabila seseorang itu pedagang, ya, seorang pedagang masuk Islam, siapa di antaranya? Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islam, maka dia akan mengatakan, wallah, ya, wallahi lanusaddikanna tijaratika. Demi Allah, semoga Allah hancurkan jalanmu berdagang. Ya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Yang menarik, Abu Jahal ketika berkata seperti itu, dia menggunakan kata-kata wallah, demi Allah. Berarti mereka kenal Allah. Kenal. Orang-orang kafir Quraisy mengenal Allah, bahwasanya Allah itu yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Mereka meyakini itu. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, lain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi. Apabila engkau Muhammad tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan samawati wal ard, langit dan bumi, layakuluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Berarti mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Tetapi walaupun mereka ini mengenal Allah, meyakini Allah yang maha pencipta, bahkan Allah yang ngatur rizki. Lihat kata-kata Abu Jahal ini, semoga Allah menghancurkan daganganmu. Allah yang ngatur rizki berarti kan ya. Abu Jahal percaya itu. Tetapi lihat, Abu Jahal walaupun dia percaya bahwasanya Allah yang mengatur rizkinya, tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi beliau Islam. Apa pelajaran yang kita dapatkan di sini? Berarti sekedar meyakini bahwasanya langit, bumi, semua makhluk diciptakan oleh Allah saja tidak memasukkan seseorang kepada Islam. Kalau kita ditanyakan misalnya, kamu percaya beriman kepada Allah? Iya, beriman. Apa iman kepada Allah itu? Allah itu yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Selesai di situ aja, selesai. Udah itu toh, itu. Ya itu Abu Jahal juga beritu. Ya, Abu Jahal juga seperti itu. Abu Lahab juga beriman seperti itu. Orang-orang kafir Quraisy juga seperti itu berimannya. Berarti bukan itu yang dituju oleh Islam. Yang dituju oleh Islam adalah ibadahnya. Kalau kita meyakini Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, berarti ibadahnya harus kepada Allah. Ini yang ditolak oleh orang-orang Quraisy. Makanya ketika mereka mengatakan diajak berdakwah, ya diajak untuk masuk Islam, mereka mengatakan, ya, tarok tadina abika wa huwa khairun minka. Loh, kamu kok masuk Islam, kenapa? Ini Abu Jahal mengatakan seperti itu. Kenapa engkau masuk Islam? Padahal Muhammad itu akan membawa kalian supaya kalian meninggalkan agama bapak-bapak kalian. Padahal itu lebih baik. Ini yang dikatakan oleh Abu Jahal. Berarti agama yang dimaksud di sini adalah ibadahnya. Makanya lihat ketika kita kemarin bacakan riwayatnya, riwayat yang dibawakan yang menceritakan tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah dan Ali bin Abi Thalib ketika di depan Ka'bah. Orang-orang mengatakan ini agama apa lagi nih? Berarti apa yang dituju di situ? Ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Islam itu menuntut meluruskan ibadah hanya kepada Allah, bukan sekedar meyakini Allah pencipta. Itu saja. Kenapa kalau mengakui seperti itu saja? Lah ini hadisnya ada jelas. Hadisnya. Bahkan Abu Jahal mengatakan wallah, demi Allah, dia tahu Allah. Dalam Al-Quran disebutkan kalau ditanya ke orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, musyrikin di Mekah, siapa yang menciptakan langit bumi, siapa yang memberikan penglihatan, siapa yang memberikan akal, siapa yang memberikanmu rizki, mereka sayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Qul afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak berpikir? Berpikir apa?
Kalau yang menciptakan Allah ya harusnya ibadah kepada yang menciptakan, bukan kepada yang lain. Seperti itu. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, pelajaran besar dari penggunaan kata ini. Berarti Islam itu adalah tauhid, meluruskan ibadah hanya kepada Allah, gak boleh kepada yang lain. Yang dimaksud menjauhi syirik adalah itu. Lihat orang-orang kafir Quraisy, mereka percaya Lata, Uzza, Manat. Lata, Uzza, Manat itu bukan orang-orang, bukan patung sembahan atau bentuk patung dari orang-orang yang tidak ada. Lata, Uzza, dan Manat itu awalnya nama orang. Kalau kita buka riwayatnya Ibnu Abbas yang dibawakan oleh dalam Sahih Muslim, awalnya nama itu adalah nama-nama orang-orang soleh yang membuatkan makanan untuk orang-orang yang tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah. Membuatkan makanan. Karena kebaikan inilah kemudian setelah mereka meninggal, orang mulai mengenang nama 3 orang ini, Lata, Uzza, dan Manat. Kemudian didirikanlah di tempat mereka biasa membagikan makanan tersebut patung untuk mengenang. Kemudian generasinya berlalu, mulailah patung itu disembah. Nah, kita sering nggak seperti itu? Bikin patungnya pahlawan siapa gitu. Mungkin sekarang kita mengatakan, lah ini kan cuma buat kenangan aja. Kita nggak tahu generasi setelah kita nyembah jadinya, bisa jadi. Nah, itulah yang dihindari. Karena itulah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan meninggal kepada Ali bin Abi Thalib adalah untuk menghancurkan patung. Jangan tinggalkan patung sebelum dihancurkan. Itu karena itu. Kekafiran orang-orang Quraisy dulu karena ini. Ya. Mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam riwayat ini, di dalam perkataan Abu Jahal di sini jelas sekali. Ya. Dan Abu Jahal termasuk orang yang paling keras. Beliau yang menyiksa, bahkan yang sering membakar atau menggarang, memanaskan orang di padang pasir itu, disiksa dengan panas itu, memanggangnya itu Abu Jahal. Dan dia ini, Abu Jahal ini orangnya seumuran dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umurnya sama, badannya lebih besar. Oleh karena itu ketika dulu kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Jahal bermain kemudian tergencet, badannya Abu Jahal lebih besar, beliau menahan batu tersebut sehingga luka di lututnya. Ada luka di lututnya Abu Jahal ini tadi. Luka ini yang kemudian dicari oleh para sahabat ketika terjadi perang Badr. Sehingga ketemu ada orang yang naik kuda, lututnya terluka dalam, ini Abu Jahal. Akhirnya dipenggal, kepalanya diputuskan. Ya. Nama aslinya siapa sih Abu Jahal ini? Abu Jahal nama sebutannya, nama gelarnya. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Ya, Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Abu Jahal yang seperti ini, anaknya, salah satu anak-anak dari istri pertama beliau adalah yang bernama, seorang sahabat yang bernama Ikrimah bin Amr. Ikrimah bin Amr menjadi orang yang menaklukkan Persia nantinya. Anak dari Abu Jahal. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya ada orang yang gak seneng dengan kita, gak seneng kita ngaji, gak seneng kita ibadah, jangan disepatani, doakan. Kalaupun dia yang bukan dia yang nanti bertaubat jadi beribadah kepada Allah, siapa tahu anaknya. Ini Abu Jahal nih yang menyiksa begitu banyak para sahabat, ya, menyiksa begitu banyak para sahabat. Anaknya Ikrimah jadi pembesarnya para sahabat, menjadi pembesarnya para sahabat. Sampai diantaranya yang disiksa oleh Abu Jahal ini adalah keluarga Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir dan istrinya disiksa, dipanaskan sampai meninggal, ya, sampai mati. Sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap keluarga Ammar bin Yasir itu mengatakan, absyiru ala Ammar
wa ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Beritahukan kepada keluarganya Ammar dan keluarganya Yasir, maksudnya anaknya. Keluarganya Yasir berarti saudara-saudaranya. Beritahukan kepada mereka bahwasanya mereka itu dijanjikan surga. Ini para di antara para syahid di awal-awal Islam. Dan mereka tetap bertahan. Mereka para sahabat tetap bertahan walaupun disiksa sedemikian kerasnya oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, berarti yang kita alami itu kadang-kadang masih belum seberapa, Bapak Ibu sekalian. Yang kita alami itu masih belum seberapa. Jangan sampai, karena itu para ulama menjelaskan, jangan sampai terpikirkan, terbersit di pikiran kita, saya pengen hidup di zamannya para sahabat. Ya, karena saya akan mesti beriman kepada Nabi. Belum tentu. Malah siapa tahu kita ada di pihaknya Abu Jahal malahan. Kenapa? Lihat siksaan yang diterima oleh para sahabat dulu di awal-awal keislaman. Ya, begitu keras. Belum tentu kita kuat. Kita hidup di zaman sekarang dengan siksaan yang sekarang, dengan ujian yang sekarang, fitnahan yang sekarang aja udah kadang-kadang bingung. Wah, saya kok begini ya. Saya ngaji kok malah dimarahin sama tetangga, diomongin sana sini, dicela. Saya rajin sholat kok yo, kemudian digerendengi orang, wah sok soleh dan sebagainya. Baru kayak gitu aja kita udah bingung. Para sahabat dulu ya ditusuk perutnya. Kita nggak ngalami ditusuk perutnya, kita nggak ngalami ditung-tungi pedang gitu, nggak ngalami. Tetapi para sahabat ngalami itu semua dan mereka bertahan, bersabar. Nah, kenapa mereka bersabar? Karena mereka tahu benar apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hak. Karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di dalam Sahih Muslim ada satu hadis yang sangat luar biasa. Ya, hadis qudsi yang dimuat oleh Imam Muslim di dalam sahihnya ini menyebutkan innallaha yanduru fi qulubin nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya manusia. Fawajada qalbi Muhammadin ahsan. Maka Allah mendapati hatinya Muhammad yang paling baik, maka diangkatlah sebagai nabi. Summa yandurullahu qalbi min qulubin nas. Kemudian Allah melihat lagi hati dari hati-hatinya manusia. Ya. Fawajada qulubi sahabah. Maka Allah menemukan hatinya para sahabat yang terbaik setelah hatinya Muhammad. Maka dijadikanlah waziran, sebagai wazirnya, pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati mereka pilihan, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga orang pilihan. Hati mereka pilihan. Oleh karena itu para pengemban dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pilihan, bukan orang yang biasa. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhum, akan dibawa bendera dakwah ini, bendera keilmuan ini, ilmu Islam. Ilmu ya, berarti dalil. Maka pendakwah itu harus tahu dalilnya. Ya, seorang yang berbicara tentang agama dia harus tahu dalil, Al-Quran dan Sunnah. Maka ilmu ini akan dibawa min kulli khalafin, dari setiap generasi itu uduluhum, orang-orang yang adil. Adil itu baik agamanya. Karena seseorang dikatakan boleh berbicara agama, boleh membawakan hadis, itu apabila orang itu ada sifatnya dua, adil dan dobit. Seseorang itu adil baik agamanya dan dobit, hafal dalil-dalilnya, paham dalil-dalilnya. Nah, inilah orang yang disebut thiqah, terpercaya. Orang yang terpercaya seperti itu. Maka ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil, min kulli khalafin, dari setiap generasi itu orang-orang yang adil. Ya. La yanzuruna man khalafahum, mereka enggak memperdulikan orang-orang yang menyelisihi mereka. Berarti nanti akan ada orang-orang yang menyelisihi, bedani, bedo dari mereka, berbuat yang berbeda dari orang-orang yang adil. Wala khadalahum,
dan tidak peduli juga terhadap orang-orang yang membenci mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai nanti datang urusan Allah, yaitu hari kiamat. Sehingga dakwah ini ketika diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibawakan oleh para sahabat, dibawakan oleh masing-masing generasi, sifat orangnya sama. Satu, dia mesti dimusuhi. Kedua, dicela. Tapi orang yang betul-betul adil, dia tidak akan peduli terhadap celaan dan siksaan dan cemoohan seperti itu, dan dia yakin akan janji Allah nanti di hari kiamat. Nah, kalau dia nggak tahu agama, dia nggak akan bisa beriman sampai seperti itu, sekuat itu. Nah, ini para sahabat. Dan kalau kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang seperti itu, maka tidak ada jalan lain bagi kita selain mengikuti jalannya para sahabat. Nah, para sahabat sudah teruji, kita belum. Kadang-kadang baru diuji, gajinya telat dikit aja udah bingung. Kadang-kadang diuji kita baru disindirin orang aja udah kupingnya panas. Para sahabat enggak. Ya, oleh karena itu sabar. Ya. Kita harus bersabar. Ya. Kemudian kita baca di kalimat yang ke-6. Ya. Penulis berkata, aqadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ijtima'atin sirriyatan bimuslimina fidaril arqami liyu'allimahum syara'i'al Islam. Penulis berkata, aqadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat atau membuat sebuah kumpulan ijtima'atin, yang ngumpul jadi satu, sirriyatin, yang masih tertutup, tersembunyi, tidak banyak diketahui, bil muslimina, yang isinya itu orang-orang muslim, fidaril arqam, di tempat yang namanya Darul Arqam. Kenapa dikumpulkan di situ? Liyu'allimahum syara'i'al Islam, untuk mengajarkan kepada mereka tentang syariat Islam. Ya. Nah, di antara yang diajarkan di sini adalah sholat. Ya, sholat ini sebelum Isra. Ya, Nabi sebelum Mi'raj mereka sudah melakukan sholat. Nah, kemarin sudah kita singgung, sholatnya berapa kali? Sholatnya berapa kali kemarin? Berapa? 2 kali. Kapan itu? Di waktu pagi dan di waktu sore. Ya, atau kita sholat duha sekarang, sholat duha dan sholat asar dan isya. Ya, jadi dikumpulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu di Darul Arqam untuk diajarkan tentang syariat Islam. Dan banyak para sahabat yang kemudian membawa saudara-saudaranya untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Di antaranya yang masuk Islam, yang masuk Islam pada saat itu diantaranya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar masuk karena dia masuk ketika itu di Darul Arqam. Dan sempat terjadi pertengkaran di Darul Arqam. Ketika para orang-orang kafir, orang-orang kafir hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir akan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bangun salah seorang sahabat pada waktu itu yang memukul orang kafir tersebut, orang kafir Quraisy tersebut. Nah, yang memukul itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sudah membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memukul, memukul orang kafir tersebut di bagian kepalanya hingga dia berdarah, dan ini yang dicatat oleh para ulama sebagai darah yang ditumpahkan untuk membela Islam. Kalau dari para sahabat dibunuh, sebagainya dibunuh, syahid mereka. Tetapi ketika melakukan perlawanan kemudian musuh Islam jatuh darahnya, maka perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas ini,
Perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang pertama kali, artinya pembelaan Islam hingga menumpahkan darah dari pihak musuhnya. Nah, ini yang pertama kali yang dicatat oleh Islam. Al-Imam Ibnu Ishaq menjelaskan dalam kitab sirahnya beliau, para ulama sepakat ini yang pertama kali adanya perlawanan dari kaum muslimin. Ya, karena mereka mendesak terus. Selain ketika mereka apabila keluar mereka mengazab, menyiksa para sahabat, di Darul Arqam mereka menyerbu. Nah, ketika diserbu itulah kemudian dipukul balik oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu dikumpulkan mereka di Darul Arqam. Kemudian kita baca di kalimat yang ke-7. Penulis berkata di situ, wa fi sanati khamisatin minal ba'sati hajira jama'atu minas sahabati ilal habasyah bi'izni Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hifadhan ala dinihim. Minhum Utsman bin Affan wa Zubair bin Al-Awwam wa Abdurrahman bin Al-Auf wa Ja'far bin Abi Thalib wa kana akhirun man raja'a minhum Ja'far bin Abi Thalib wa man ma'ahu minal muhajiri al-Habasyah fi ghazwatil Khaybar. Pada tahun kelima setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dari usia 40 beliau 5 tahun, berarti kurang lebih 45 tahun. Ya, jadi 5 tahun setelah beliau diutus sebagai nabi, hajaro jama'atu minas sahabat, sebagian kelompok atau sebagian orang dari golongan para sahabat berhijrah, pergi kemana? Ila Habasyah, pergi ke Ethiopia, ke Habasyah. Habasyah pada waktu itu negeri yang beragama Ahlul Kitab, Protestan, Kristen. Bi'izni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hijrah ini atas izinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang sangat penting. Ketika kita akan melakukan sesuatu dengan nama agama, tanyakan dulu kepada orang yang lebih tahu, minta izin. Kira-kira kita kalau melakukan seperti ini boleh enggak ya? Tidak berpikir sendiri kemudian dilakukan sendiri, karena yang dibawa adalah agama. Tanyakan dulu kepada orang yang lebih paham tentang masalah agama. Maka ketika para sahabat akan berhijrah, mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu, perlu nggak kita hijrah, kita pindah? Dalam rangka apa? Hifadhon ala dinihim, untuk menjaga agama mereka. Karena ketika mereka tetap di Mekah, mereka disiksa. Ya, harusnya kalau kita berpikir secara nalar, kan mereka menjaga nyawa ini. Harusnya nggak perlu rembukan toh. Orang kita misalnya mau tahu-tahu diserang sama orang, membela diri menjaga nyawa itu kan sudah utama. Ya, lah ini para sahabat harusnya nggak perlu nanya, langsung aja pindah. Tapi tidak. Mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jalan beragamanya para sahabat. Mereka tidak gerusah-gerusuh, asal-asalan di dalam agama. Apapun itu ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan petunjuk sesuai dengan wahyu yang diterima, sehingga setiap langkah yang harus dilakukan oleh seseorang ketika berdakwah, ketika beragama, ketika akan memberikan penjelasan kepada orang lain tentang agama ini, dia harus tahu benar petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Tidak gerusah-gerusuh, nggak asal-asalan. Nah, ini para sahabat. Bahkan para sahabat yang pergi ke Habasyah bukan para sahabat yang sembarangan. Utsman bin Affan, ada Zubair bin Al-Awwam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Ja'far bin Abu Thalib. Ya, orang-orang besar semua ini. Pembesarnya para sahabat pun ketika mereka akan melakukan sesuatu bertanya kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran besarnya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan hijrah ke Habasyah ini dilakukan sebanyak 2 kali, ya, dilakukan sebanyak 2 kali. Hijrah yang pertama itu pada tahun ke-5 setelah hijrahnya Nabi setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul. Nah, ketika itu hijrah yang pertama jumlahnya kecil, ya, cuma sedikit. Ya, ketika hijrah, ya, kemudian baliklah lagi, tadi disebutkan ya, disebutkan di situ wa kana akhiru man raja'a minhum Ja'far bin Abi Thalib. Maka kemudian ketika setelah hijrah tersebut, Ja'far bin Abi Thalib dia balik lagi, kemudian dikirimlah utusan atau hijrah yang kedua ke Habasyah, ya. Nah, pada waktu hijrah yang kedua inilah dibawa begitu banyak orang, yaitu samanuna salasun rojulan. Ada kurang lebih 73 orang yang dikirim atau berangkat ke Habasyah. Dan di antara sekian banyak orang tadi sudah mulai ada perempuan yang dibawa, ya. Yang hijrah itu ada yang perempuan. Dan ketika mereka hijrah ke Habasyah, mereka bertemu dengan Raja Najasyi yang dia itu Nasrani, maka mereka meminta izin, ya, ya, untuk bisa tinggal di Habasyah untuk beberapa waktu. Dan menarik sebetulnya. Nah, Raja Najasyi ini sebetulnya Raja Najasyi ini adalah raja keturunan dari raja yang 50 tahun sebelumnya itu mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Yaman. Menaklukkan Yaman, daerah Najd. Menaklukkan daerah Yaman yang kemudian hasil penaklukan tersebut muncullah Raja Yaman baru beragama Nasrani. Yang raja ini yang kemudian kita kenal dengan namanya Abraha. Jadi rajanya sama, keturunannya sama. Yang mengirimkan pasukan gajahnya nanti untuk akan menghancurkan Ka'bah, ya ini Raja Najasyi ini. Jadi ada 2 kali hijrah ke negeri negeri Habasyah. Dan mereka mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi, ya, dari penguasa Habasyah pada waktu itu setelah terjadi dialog, ya, dialog dengan para sahabat terkait dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah kita akan coba baca nanti, ya, kisah bagaimana dialog di depan Raja Najasyi ini di pertemuan yang akan datang, insya Allah Taala. Dan kita juga akan bahas bagaimana Islamnya seorang pembesar, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib yang dia ini masuk Islam, kemudian Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Darul Arqam. Insya Allah kita akan bahas hal ini di pertemuan yang akan datang. Ini cukup kita sampai di sini dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.